Puluhan kiai, gus, serta pengasuh pondok pesantren mengikuti diskusi umum bertema Santri Berbicara Demokrasi di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin Al-Islamiyin, Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Sabtu kemarin. Kegiatan ini juga diikuti perwakilan pengasuh pondok pesantren dari luar kota, serta ratusan santri dan alumni Ponpes setempat. Narasumber kegiatan Dr. R.M. Armaya Mangkunegara, dosen Fakultas Hukum, Wakil Rektor 1 Universitas Sunan Bonang Tuban yang menyampaikan materi berupa kedudukan hukum pada putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan netralitas aparat hukum dalam menjaga prinsip demokrasi. Narasumber kedua Kiai Haji Abdullah Muiz LC, pengasuh pondok pesantren Mansyaul Huda II Senori Tuban, yang menyampaikan materi memilih kriteria pemimpin sesuai kaidah Islam di era demokrasi. Narasumber ketiga yakni Kiai Haji Abdul Wahab Yahya atau akrab disapa Gus Wahab, pengasuh pondok pesantren Al-Muhajahirin II Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, yang menyampaikan materi menyikapi arah dukungan Ponpes jelang Pilpres 2024. Para santri maupun alumni yang hadir terlihat sangat antusias sepanjang kegiatan. Bahkan, komunikasi dua arah terjadi antara narasumber dan peserta ketika memasuki sesi tanya-jawab. Armaya Mangkunegara atau yang kerap disapa Gus Maya mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan edukasi yang bagus, khususnya bagi kalangan santri. Ia berharap kegiatan seperti ini supaya digalakkan, bukan hanya di momen tertentu saja, melainkan berkelanjutan, sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait demokrasi yang baik dan benar. Paling tidak dengan kegiatan seperti ini, masyarakat bisa tahu bahwa demokrasi esensinya bukan hanya hajatnya elit tertentu saja, melainkan juga hajatnya rakyat. Gus Maya menegaskan, rakyat juga harus ikut bertanggung jawab, karena rakyat juga mempunyai hak untuk menyampaikan dan menyuarakan. Bahkan ia berpendapat jika peran rakyat itu menjadi tumpuan yang sangat sentral. Siapapun kontestannya, Gus Maya berharap demokrasi harus dijaga dengan baik. Jangan sampai dinodai dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi intinya ini adalah edukasi yang bagus, khususnya bagi kalangan santri. Saya berharap secara pribadi kegiatan-kegiatan semacam ini memang harus digalakkan, tidak hanya pada saat-saat momen-momen tertentu saja, tetapi di luar itu penting kiranya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kaitannya demokrasi yang baik dan benar. Paling tidak melalui kegiatan semacam ini masyarakat tahu perannya, tahu bahwa demokrasi esensinya itu adalah tidak hajatnya elit-elit tertentu. Demokrasi itu hajatnya masyarakat, hajatnya rakyat. Maka yang bertanggung jawab ya rakyat juga harus bertanggung jawab. Memang secara atributif ada lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk menyelenggarakan proses demokrasi. Tetapi tidak lebih dari itu, bahwa rakyat itu juga punya hak untuk menyampaikan, untuk menyuarakan. Bahkan sentral, rakyat itu menjadi tumpuan yang sentral. Gus Muiz, sapaan akrab Kiai Haji Abdullah Muiz, menyampaikan tujuan dari acara ini meliputi 3 hal. Pertama, agar masyarakat jangan sampai menyia-nyiakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Kedua, ini merupakan forum silaturahmi dengan warga, teman-teman santri, serta keluarga pesantren. Sebab akhir-akhir ini dinamika pemilu lebih kencang, sehingga diharapkan silaturahmi tetap terjaga dengan kegiatan seperti ini. Ketiga, Gus Muiz berharap kegiatan seperti ini akan mengembalikan khitah anak-anak santri supaya kembali pada pesantren dan mengikuti arahan dari kiai. Di tengah kebimbangan menentukan pilihan seperti saat ini, solusi satu-satunya adalah dengan taat dan patuh pada dawuhe kiai. Sebenarnya sublimasi acara ini kan pada 3 hal. Yang pertama, mengajak masyarakat supaya jangan sampai menyia-nyiakan hak pilihnya, ikut meramaikan pemilu besok.
Yang kedua, silaturahim dengan warga, silaturahim dengan teman-teman santri, silaturahim dengan keluarga pesantren. Karena akhir-akhir ini dilihat dinamika pemilu ini lebih lebih kencang, karena bagaimana supaya silaturahim ini tetap terjaga, bagaimana supaya kondusivitas ukhuwah persaudaraan ini tetap terjaga ya di tengah-tengah dinamika yang begitu kencang ini ya, dengan mengadakan acara-acara seperti ini. Kemudian yang ketiga, mengembalikan hitohnya anak santri lah, penegasan hitohnya anak santri supaya kembali kepada pesantren, kembali kepada kiai, anut dawe kiai, karena keterbatasan kita mengetahui siapa yang baik di antara yang terbaik, mana yang terbaik di antara yang baik-baik para calon itu, kita kembalikan solusi satu-satunya adalah nderekaken dawe para kiai. Sebenarnya sublimasinya cuma itu. Sementara itu, Kiai Haji Abdul Wahab Yahya atau Gus Wahab menyampaikan kegiatan tersebut merupakan pembinaan kebangsaan. Pasalnya selama ini pihaknya kerap melihat indikasi kurangnya netralitas dari penyelenggara pemilu. Ia menginginkan masyarakat tahu serta mendukung terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Jangan ada pemaksaan atau lain sebagainya, yang mana selama ini kiai dan semua orang melihat ketidakjujuran. Ketidaknyamanan ini yang ia ungkapkan supaya ada netralitas sehingga terselenggara pemilu yang jujur dan adil. Gus Wahab menandaskan ketika rakyat sudah berbicara, maka keadilan, kejujuran, serta etika itulah yang harus dikedepankan. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai momen 5 tahunan ini hanya dimanfaatkan elit tertentu semata. Jangan sampai hanya ada kepentingan golongan, memaksakan kehendak, akhirnya kejujuran dan kedewasaan berpolitik, bahkan kebangsaan itu dipaksakan untuk kepentingan sesaat. Kegiatan ini merupakan pembinaan kebangsaan, yang mana selama ini di akhir-akhir ini itu banyak sekali lah kita melihat ya kurangnya netralitas penyelenggara dan lain sebagainya. Itu makanya tadi sudah terbuka mengenai Gus Arya, yaitu membuka tentang hukum-hukum yang ada di tatanan pemerintah Indonesia ini, yang mana ini bisalah rakyat, masyarakat semua bisa tahulah bagaimanapun tetap kita ini mendukung pemilu yang jujur, adil, dan bebas dan rahasia. Ini yang paling penting. Kampanye diantaranya ini yaitu jangan adanya pemaksaan atau yang lain sebagainya lah, yang selama ini mungkin kiai-kiai dan orang-orang semua itu melihat adanya hal-hal yang ketidakjujuran, ketidaknyamanan semua orang-orang ini kita ungkapkan supaya apa? Supaya bisa ada netralitas pemilu yang jujur dan adil. Itu aja yang kita lakukan. Gus Wahab menyebut rakyat saat ini sudah mulai terbuka untuk hal-hal yang sifatnya jujur dan adil. Pihaknya tidak mempermasalahkan siapapun kontestan politik. Senyampang tidak mencederai demokrasi dengan adanya pemaksaan untuk memilih paslon tertentu. Intinya kalau sudah memiliki awal yang baik dengan cara demokrasi yang baik, Gus Wahab yakin insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang baik. Menyikapi kondisi itu, Gus Wahab menilai pasangan Capres-Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai sosok yang sangat berintegritas sehingga layak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurutnya, paslon tersebut merupakan tokoh yang sangat mumpuni, bahkan menjadi pemimpin yang bersih serta berdedikasi tinggi. Hal itu bisa dilihat dari track record atau rekam jejak keduanya. Terlebih kata Gus Wahab, Mahfud MD merupakan tokoh yang dikenal dekat dengan Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia adalah kader Gus Dur langsung yang menjunjung tinggi norma hukum dan mempunyai integritas tinggi serta bersih, tidak terlibat korupsi. Yang penting dari beliau berdua sehingga layak didukung untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia.
Harapannya Indonesia emas dan maju dapat terrealisasi dengan kepemimpinan yang bersih, berdedikasi, dan berintegritas. Sementara itu, Kiai Haji Abdul Rosid, pengasuh Ponpes Al Anwar 2 Rembang yang turut hadir serta mengikuti jalannya diskusi, sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini di kalangan pesantren. Gus Rosid menilai, diskusi seperti ini bisa membuat kalangan santri tercerahkan, sehingga lebih mengenal dan memahami proses demokrasi yang sesungguhnya. Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti sekitar 150 santri maupun alumni yang berasal dari pondok pesantren kawasan Tuban, Jawa Timur hingga Rembang, Jawa Tengah. Sedangkan para pengasuh pondok pesantren yang hadir mengikuti jalannya kegiatan antara lain Kiai Haji Abdul Rosid, PP Al Anwar 2 Rembang, Kiai Mokhtar, PP NTI Tuban, Gus Moh Zuher Hamdi, PP THI NTI Tuban, Gus Rohmadi, PP Ulumiyah Tuban, Gus Ridwan, PP NTI Putra Tuban, Gus Najib, PP Al Barmawi Tuban, Kiai Haji Muhammad Khilmi, PP Darut Tauhid Al Hasani Tuban, Kiai Haji Ahmad Husam, PP Darut Tauhid Tuban, Kiai Maimun Nasiruddin, PP Al Hasani Tuban, Kiai Zamroni, PP Al Ittihad Al Nawawi Tuban, Kiai Makmun Hariri, PP Makam Tahrir Tuban, Kiai Rodliin, PP Darul Anfa Tuban, Kiai Kaswati M. Hum, PP Ulumiyah Putra Tuban, Kiai Haji Muazzin, PP Darul Rauf Wilis Tuban, Kiai Himam, PP THI Mambail Futuh Tuban, Kiai Akil, PP Mambail Futuh Tuban, Kiai Hafidz Kalamillah, PP Al Barmawi Putra Tuban, Kiai Muhtadin, PP Miftahul Hikmah Tuban, Kiai Haji Abdullah Muiz, PP Mansyaul Huda 2 Tuban, Kiai Maksum, PP Hidayatus Solihin Surabaya, Kiai Haji Lukman Mabrur, PP Al Firdaus Rembang, Kiai Haji A. Muqayyum, PP Sirojul Ummah Rembang. Dari Tuban, Jawa Timur, Riko Oktavian, My Netra, Netra Channel melaporkan.